warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Saya hormati Bu Dr. Cucun Sumaisi SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Yang beranggotakan yang saya sendiri Muhammad Zahra Al-Ghifari dengan NIM 2106409 dan rekan-rekan saya Anissa Nindya Yulia dengan NIM 2106291 dan rekan saya Herwita Sari dengan NIM 2101658 dan rekan saya Nabila Nurmasroro dengan NIM 2104230. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai pengertian. Menurut Wijaya 1992, inovasi adalah upaya untuk memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Nah, secara singkat, inovasi dapat diartikan sebagai penemuan yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah penemuan baru atau solusi untuk memecahkan suatu masalah di dalam lingkup pendidikan. Sekian dari saya, selanjutnya pematerian kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya izin untuk melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Konsep dasar inovasi pendidikan menurut Ahmad Tafsir pada bukunya Rusdiana pada tahun 2014. Dalam bukunya, inovasi pendidikan mengenai konsep dasar inovasi terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama ada makna hakiki inovasi pendidikan. Makna hakiki inovasi pendidikan yaitu ada suatu perubahan baru dan kualitatif yang berbeda dari hal yang sudah ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Di dalam makna hakiki inovasi pendidikan itu terbagi lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Menurut Peter M. Drucker dalam bukunya Innovation Entrepreneurship pada tahun 99 mengemukakan beberapa prinsip inovasi, yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Dalam arti, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Lalu yang kedua ada inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Hal ini menyatakan bahwa inovasi bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada inovasi harus dimulai dengan hal yang kecil. Inovasi itu tidak semua dimulai dengan ide yang besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia, tetapi juga harus dimulai dengan hal-hal yang kecil agar mencapai tujuan tertentu. Lalu yang keempat ada inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Dalam arti inovasi ini selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi pendidikan yaitu berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada arah inovasi pendidikan. Arah inovasi pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu ada invitation, yaitu penemuan, yang kedua ada development, pengembangan, yang ketiga ada diffusion, penyebaran, dan yang keempat ada adoption, penyerapan. Yang pertama ada invitation atau penemuan. Invitation meliputi penemuan atau menciptakan tentang suatu hal yang baru. Dalam arti penemuan ini adaptasi dari hal-hal yang telah ada. Akan tetapi pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan hal yang terjadi sebelumnya. Lalu yang kedua ada development atau pengembangan. Pembaharuan harus mengalami pengembangan sebelum masuk ke tahap atau dimensi yang skala besar. Development sering bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research and development digunakan dalam pendidikan. Lalu yang ketiga ada diffusion atau penyebaran. Diffusion atau penyebaran ini yaitu ada persebaran ide-ide baru dari sumber kepada pemakai atau penyerap
yang terakhir. Lalu yang terakhir itu ada adoption atau penyerapan. Beberapa tahap yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan. Jadi adoption ini adalah tahap terakhir, adalah tahap final untuk dalam arah inovasi pendidikan. Sekian pematerian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya ada pematerian mengenai sasaran inovasi pendidikan. Yang pertama ada guru. Di sini guru berperan penting dalam inovasi pendidikan yang ada di dalam kelas. Namun dalam inovasi pendidikan ini guru juga harus mempertimbangkan tentang kondisi siswa. Yang kedua, siswa. Dalam inovasi pendidikan, siswa berperan penting dalam menentukan apakah inovasi atau tujuannya sudah terselenggara atau belum. Yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum yang dibawa bertujuan untuk buat sebuah perubahan dan dengan tujuan yang akan dikenakan. Selanjutnya ada kurikulum. Dalam inovasi pendidikan, kurikulum yang dibawa adalah bagian-bagian yang berpotensi sangat baik untuk tujuan selanjutnya. Yang keempat ada fasilitas. Fasilitas berpengaruh pada inovasi pendidikan karena fasilitas menunjang inovasi pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial tidak terlalu berpengaruh namun berdampak positif dan negatif nantinya dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya ada materi tentang bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Dalam umumnya, inovasi pendidikan menjadi dua. Yang pertama ada top-down model. Inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahannya. Inovasi pendidikan yang berupa top-down model tidak selamanya berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain penolakan para pelaksanaan seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Selanjutnya ada bentuk bottom up model. Model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat. Selanjutnya ada inovasi pendidikan dan modernisasi. Yang pertama ada invensi. Invensi merupakan suatu penemuan yang benar-benar baru dalam arti hasil kreasi manusia, sesuatu hal yang ditemui itu benar-benar belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru seperti contoh penemuan teori pembelajaran, strategi belajar, teori pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada discovery, merupakan penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada sebelumnya tetapi belum diketahui. Sedangkan invensi adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kegiatan manusia. Selanjutnya ada modernisasi. Modernisasi merupakan proses perkembangan. Secara kebetulan Eropa Barat dan Amerika Utara telah berkembang lebih dahulu dan sekarang bangsa dari dunia ketiga sedang berjuang untuk menyamaratakan diri, mencapai status kehidupan modern. Dengan demikian, modernisasi adalah upaya meningkatkan hal-hal yang esensial dalam kehidupannya. Maka dapat disimpulkan, inovasi dan modernisasi merupakan perubahan sosial, di mana perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat yang berhubungan dengan nilai, sikap, sosial, dan pola perilaku yang dipengaruhi oleh kebudayaan baik secara material maupun imaterial. Sekian pematerian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi akan saya lanjutkan mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi sekelompok orang atau seseorang, baik berupa hasil investi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Menurut Rogers, bahwa karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, semakin cepat juga tersebarnya inovasi. Yang kedua, konfirmabilitas atau compatible atau compatibility, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, ada kompleksitas atau complexity, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat, ada trialabilitas atau triability, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba dan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu.
Dan yang terakhir ada dapat diamati atau observability, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Baik, pemaparan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari pemaparan rekan saya sebelumnya. Inovasi adalah upaya memperkenalkan berbagai hal baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru, baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah penemuan baru atau solusi untuk memecahkan masalah di dalam lingkup pendidikan. Konsep dasar inovasi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu makna hakiki inovasi pendidikan, sasaran inovasi pendidikan, dan bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Inovasi dan modernisasi merupakan sosial, di mana perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat yang berhubungan dengan nilai, sikap sosial, dan pola perilaku yang dipengaruhi oleh kebudayaan baik secara material maupun imaterial. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil inovasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum.